Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Dan apapun yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong mampukan, lindungi, ajari kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar senantiasa di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan setiap hari dengan benar. Tuhan Yesus, berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikan kuasa kepada kami, ajar kami agar kami saling mengasihi dan saling tolong menolong. Apabila ada semua umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus tolong berikanlah kuasa kesembuhan kepada mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit. Apabila ada sedang menghadapi pergumulan atau permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus tolong berkati, lindungi, berikanlah apapun yang dibutuhkan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikan kuasa kepada mereka yang sedang menghadapi pergumulan permasalahan agar mereka juga keluar dari semua permasalahan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila pada saat ini juga umat-Mu yang ada di dunia ini jauh dari Tuhan, tidak melakukan apa yang benar yang Tuhan kehendaki, dalam nama Tuhan Yesus berikanlah kuasa agar semua umat manusia yang ada di dunia ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan semua perintah Tuhan Yesus dan menjauhkan semua apa yang Tuhan Yesus tidak kehendaki. Tuhan Yesus, terkhusus untuk semua kepala negara yang ada di dunia ini dan bawahan mereka, semua kepala-kepala daerah juga dan bawahan mereka, berikanlah kuasa, lindungi mereka, ajarilah mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, melayani, mengasihi rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat 19. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, di mana Yesus berkata, ada seorang tuan mempunyai kebun anggur yang sangat luas, dan dia mengusahakan kebun anggur tersebut. Dan sebelum dia pergi ke daerah yang jauh, dia memberikan kebun anggur tersebut untuk diusahakan penggarap-penggarap. Dan tibalah waktunya untuk panen kebun anggur. Lalu si pemilik kebun anggur tersebut menyuruh hambanya untuk mengambil sebagian hasil dari kebun anggur itu. Tapi penggarap-penggarap itu malah menyuruhnya pulang, tidak memberikan apa-apa. Lalu tuan itu, yang pemilik kebun anggur itu, menyuruh hambanya yang lain lagi, dan mereka juga menyuruhnya pulang juga tanpa membawa hasil dari kebun anggur juga. Dan lalu dia menyuruh lagi hambanya yang ketiga, dan mereka juga memperlakukannya sama, dan bahkan melukainya dan membuangnya keluar dari kebun anggur.
Akhirnya si pemilik kebun anggur itu mempunyai anak yang sangat dikasihinya. Lalu dia menyuruh anaknya, dan ternyata anaknya juga dibunuh dan dibuang dari kebun anggur itu oleh penggarap-penggarap itu. Arti dari perumpamaan ini adalah di mana pemilik kebun anggur adalah Allah, penggarap-penggarap itu adalah orang-orang dunia ini, sedangkan hamba-hamba itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran, tetapi mereka tidak menerima kebenaran yang diberitakan tersebut oleh nabi-nabi. Dan Yesus juga mengatakan bahwasanya batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Apabila ada orang jatuh ke atasnya, dia akan mati, dan bahkan apabila dia ditimpa oleh batu penjuru tersebut akan hancur. Lalu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang ada di sana, mereka berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Karena batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus. Dan menurut mereka yang dimaksudkan adalah merekalah yang akan hancur. Ketika ditimpa oleh batu penjuru tersebut. Dan ketika juga mereka jatuh ke dalam batu penjuru tersebut, mereka akan mati. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah, yang pertama, Tuhan sangat sabar. Tuhan sangat mengasihi umat manusia yang ada di dunia ini. Berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabinya kepada umat manusia pada saat itu atau pada zaman itu. Tetapi mereka menolak nabi-nabi itu yang akan memberitakan kebenaran kepada mereka. Bahkan puncaknya, Tuhan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, datang sendiri ke sana. Tapi mereka juga tidak percaya, tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka malah menangkap, membunuh. Lewat penyaliban Tuhan Yesus, mereka menyalibkan Tuhan Yesus dan mati. Dan dengan Tuhan Yesus dibunuh dan mati, Tuhan Yesus menjadi batu penjuru karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian itu. Jadi kita umat manusia yang ada di dunia ini, lewat firman ini diingatkan oleh Tuhan. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah batu penjuru itu. Tuhan Yesus dialah anak yang diutus, yang akan memberitakan kebenaran itu, yang akan menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia ini. Dan itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tetapi banyak orang-orang pada zaman itu tidak menerima, tidak percaya. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus menjadi batu penjuru. Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dan semua pengajaran apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dunia ini adalah semua untuk kebaikan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Menyembuhkan orang sakit. Dan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan, menghidupkan orang mati, memberitakan kabar baik. Percayalah kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesuslah juru selamat bagi kita umat manusia yang ada di dunia ini. Jangan seperti orang-orang yang ada pada zaman itu. Begitu sabarnya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus, mengirim nabi-nabi, tetapi orang-orang pada zaman itu tidak percaya, bahkan menolak, bahkan membunuh mereka. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mereka bunuh, disalibkan. Tetapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus telah dibunuh, disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lewat firman-Mu ini, agar kami semua manusia yang ada di dunia ini, agar kami sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Mesias sebagai penyelamat umat manusia yang datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, berkati, lindungi kami. Berikan kuasa kepada kami, ajar kami agar kami senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, menjauhkan semua dosa, dan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.